Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anak Dia Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera kepadamu saudaraku, sahabatku semuanya dimanapun saudaraku berada. Sukacita yang dari Tuhan kita sudah terima melalui hari yang baru ini. Dan saya sangat bahagia menyapa saudaraku melalui renungan pagi di hari ini. Nas renungan kita saudaraku di hari ini dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 19 dikatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dari ujung kaki kita sampai ujung rambut kita, Tuhan mengenal kita. Bila Tuhan mengenal kepunyaannya, itu berarti saudara-saudaraku, hendaklah kita selalu bersembah sujud kepadanya. Hendaklah kita mengerahkan seluruh langkah kita, seluruh kekuatan kita, memuliakan nama Tuhan, saudara-saudaraku. Tidak ada yang lain yang harus kita lakukan. Kalau Tuhan mengenal siapa diri kita, saudara-saudaraku, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, baik di tempat yang terbuka maupun di tempat yang tersembunyi, Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu itu, saudara-saudaraku. Kita tidak dapat lari dari Tuhan, saudara-saudaraku. Mau kemanapun kita pergi, Tuhan mengenal dan mengetahui kita siapa, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, takut akan Tuhan adalah pilihan kita, saudara-saudaraku. Melakukan apa yang menjadi pekerjaan kehendak Tuhan, firman Tuhan, itu yang akan menjadi aktualisasi diri yang harus kita perankan di dalam kehidupan ini. Dan selanjutnya, saudaraku, dikatakan melalui renungan kita, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ada konsekuensi logis yang harus kita perankan kalau Tuhan mengenal kita dan kita sering menyebut nama Tuhan. Konsekuensinya apa? Meninggalkan segala kejahatan kita, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kecemaran kita, perbuatan-perbuatan dosa yang tidak dikehendaki Tuhan. Itulah pilihan kita. Tidak bisa kita lari atau mencari jalan lain selain daripada kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Kalau dikatakan, saudaraku, apa yang menjadi cara hidup dan ciri orang yang hidup di dalam kepunyaan Tuhan? Saudaraku, meninggalkan kejahatan berarti kita melakukan apa yang benar. Meninggalkan kejahatan itu berarti kita melakukan apa yang kita katakan keadilan. Meninggalkan kejahatan itu berarti kita melakukan tindakan perdamaian. 3 ciri: benar, adil, dan damai. Itu menjadi nilai kehidupan orang yang mengenal Tuhan, saudara-saudaraku, atau orang yang selalu menyebut nama Tuhan. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu tidak direduksi dari keinginan kita atau kehendak kita sendiri, tetapi kebenaran adalah Yesus Kristus. Itu yang dilakukan. Dia bertindak benar, sehingga kebenaran absolut hanya kita ketemukan di dalam Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Kalau dikatakan hidup adil, saudaraku, itu berarti kita harus menjaga keseimbangan di dalam kehidupan ini. Dengan keseimbangan itu maka terciptalah harmoni di tengah-tengah kehidupan. Dalam hidup melakukan keadilan atau bertindak adil berarti ekualitas menjadi salah satu yang harus kita perankan. Jadi tidak ada diskriminasi, tidak ada pembeda-bedaan. Kita sama sebagai ciptaan Tuhan. Baik orang miskin, jangan perlakukan semena-mena. Baik para janda, baik orang-orang yang yatim piatu, perlakukan sebagai sesama manusia karena harkat dan martabatnya sama di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku. Sehingga kita tidak boleh menindas orang-orang lemah. Kita tidak boleh menipu orang-orang miskin. Kita tidak boleh merampas hak-hak para janda atau yatim piatu. Tetapi justru kita ke sana untuk melakukan keadilan, keseimbangan di dalam kehidupan.
Kalau dikatakan bertindak di dalam kedamaian, saudara-saudaraku, damai itu berarti kita bisa berdamai dengan diri kita, menerima apa yang ada di dalam diri kita, menerima dari apa yang ada di dalam kehidupan saudara-saudara kita yang lain. Berdamai. Jadi di dalam tidak ada kecemburuan, iri hati tidak ada. Tetapi kedamaian, mensyukuri apa yang ada bagi kita. Dan pada saat yang sama, bersyukur bahwa orang lain juga memperoleh hak yang diberikan Tuhan kepadanya. Kita tidak ada kecemburuan di dalam kehidupan itu. Berdamai itu hidup rukun, saudara-saudaraku. Tidak ada perselisihan, tidak ada kerusuhan di dalamnya, tidak ada tindakan peperangan di dalamnya, saudara-saudaraku. Kita hidup berdamai dengan semua orang, berdamai dengan diri kita, berdamai dengan alam ciptaan ini. Itulah tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Meninggalkan kejahatan. Kita mendesakkan diri, mendesak diri kita untuk selalu berusaha dan berusaha melakukan Tuhan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini, saudara-saudaraku. Inilah dua hal yang diajak oleh firman Tuhan kepada kita. Kalau kita adalah milik kepunyaan Tuhan, maka saudaraku, takutlah akan Tuhan, pujilah Dia, dan kepadanya kita berserah. Karena hanya di dalam Tuhan kita menemukan kepastian, yaitu keselamatan kita, saudara-saudaraku. Kalau kita adalah milik kepunyaan Tuhan, saudara-saudaraku, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian di dalam kehidupan. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kita. Tidak mungkin Tuhan meninggalkan kepunyaannya, tetapi Dia selalu merawat dan selalu menjaga, memelihara kehidupan kita. Yakinkan dirimu dengan itu, saudara-saudaraku. Kalau yang dikatakan yang kedua, saudara-saudaraku, maka tinggalkanlah kejahatan. Segala tindakan, segala perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka harus kita rela untuk meninggalkan itu. Kita katakan sudah, goodbye untuk semua perbuatan-perbuatan lama. Sekarang hidup baru akan kami perankan di dalam Tuhan. Dan demikian, saudara, kita menjadi orang kepunyaan Tuhan. Tuhan memberkatimu, saudaraku. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang telah menyapa kami. Sungguh kami bersyukur bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan kami. Tuhan adalah pencipta kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami melakukan hidup takut kepadamu, bersembah sujud hanya kepadamu, dan mentautkan seluruh hidup kami, masa depan kami hanya kepada Tuhan. Biarlah kami juga dapat menjauhkan segala pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kejahatan kami. Biarlah kami bertindak benar, adil, dan damai di tengah-tengah kehidupan. Sertailah seluruh jemaat-Mu, sertailah seluruh sahabat-sahabat kami yang telah mendengarkan firman ini. Berikan mereka kuasa untuk bertindak di dalam nama Tuhan, bekerja di dalam nama Tuhan, melakukan semua profesi yang mereka miliki dengan kebenaran, damai, dan keadilan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, bertindaklah benar di hadapan Tuhan, tinggalkan kejahatan, dan Tuhan memberkati kita semua.